Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Munawwarah yang dirahmati Allah, pertama dan yang paling utama tentu mari sama-sama kita mengucapkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat dan rahmatnya di siang hari dan mulia ini Allah masih beri kita kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, umur yang panjang sehingga masih dapat melaksanakan sholat zuhur berjamaah tadi dan insyaallah mendengarkan kajian setelahnya. Bapak Ibu, insyaallah kita kali ini akan membahas tentang satu konsep yang telah lama diterapkan oleh Nabi yang baru-baru ini sebenarnya sedang saya konsentrasikan, namanya komunikasi profetik. Komunikasi profetik namanya. Sebenarnya tema ini sesungguhnya lahir dari ketertarikan saya dengan keadaan belakangan ini ya. Memang komunikasi profetik itu model yang dulu Nabi contohkan kepada para sahabat-sahabatnya, pada umat-umatnya semua tentang bagaimana cara berkehidupan secara sosialis dan humanisme. Komunikasi profetik itu Bapak Ibu semua dia ada tiga, satu amar ma'ruf, dua nahi mungkar, ketiga tu'minu nabillah. Jadi dasarnya itu tiga tadi. Amar ma'ruf, nahi mungkar, tu'minu nabillah. Amar ma'ruf itu kalau bahasa Indonesia lebih sederhana dikenal dengan humanisme gitu. Jadi profetik itu Nabi mengajarkan bahwa dia itu adalah orang-orang yang selalu berdialog, selalu menganggap yang lain itu ada, selalu melihat bahwa ternyata pendapat-pendapat orang lain itu penting untuk pembangunan satu wilayah gitu, atau kira-kira pendapat-pendapat itu perlu untuk menjadikan Islam ini sebagai peradaban gitu. Maka Bapak Ibu selalu mengenal kalau di Spanyol dengan istilah peradaban Islam di Andalus gitu. Karena memang Islam itu hadir sebagai dan membentuk sebuah peradaban. Peradaban itu tidak seperti peradaban itu dia mengakar dia ya, terdogma di dalam pikiran. Maka orang lebih mengenal dengan peradaban Islam. Kalau kita datang ke Spanyol, orang akan bilang bahwa yang terkenal di sini peradaban Islamnya walaupun sudah selesai. Kenapa? Karena memang profetik Nabi itu yang diajarkan kepada sahabatnya, kepada umat-umatnya itu mengena sekali begitu. Bapak Ibu sesungguhnya sifat-sifat yang dimiliki Nabi itu hampir dikatakan tidak bisa tidak ada yang tak terterima lah saatnya. Semuanya terterima gitu. Maka kalau kita boleh membahas sedikit tentang bagaimana satu kepemimpinan begitu, orang-orang yang selalu menggunakan gaya-gaya profetik Nabi ini biasanya lebih condong dikenal oleh masyarakat. Begitu. Nah, yang kedua itu liberasi atau nahi mungkar. Aspek kedua ini fokusnya kepada pembebasan individu. Kalau Bapak Ibu gini, liberasi itu bukan berarti kita harus punya pemikiran yang bebas ya. Membebaskan pikiran kita itu adalah jangan sampai setiap hal yang bentuknya keburukan atau kejahatan kita diam begitu. Kenapa? Kenapa saya berfokus kepada nahi mungkar ini, mencegah kepada keburukan, atau bahasa Indonesianya saya gunakan liberasi. Karena memang kebanyakan manusia itu sulit untuk menyampaikan hal yang menurut dia itu tak benar gitu. Ada orang melakukan hal-hal yang nahi mungkar gitu ya, yang berbuat yang kemungkaran. Tapi kita sulit untuk menahannya, sulit menasehatinya begitu. Kenapa? Karena kita tak punya modelnya, Pak, Bu. Kita tak berani. Orang akan bilang begini, urus saja urusanmu sendiri, jangan urus urusanku gitu. Itu selesai. Kalau kata itu keluar dari orang lain, berarti komunikasi kita gagal sama mereka. Nah, sedangkan manusia, apalagi kita yang hamba Allah, ibad, abdunnya Allah, dilekatkan tugas itu. Amar ma'ruf nahi mungkar.
Maka jika kita ingin menegakkan apa yang Allah perintahkan, belajar dengan profetik gitu. Belajar bagaimana Nabi berdiskusi, berdialog, bagaimana dia menerima orang-orang dahulu ketika di Yastrib gitu, di Lembah Aqabah gitu. Lembah Aqabah itu kan peristiwa yang sesungguhnya menjadi titik balik ya, batu lompatan bagaimana Islam itu bisa berkembang ke seluruh dunia. Kenapa? Karena di Aqabah itu Nabi menerima utusan-utusan dari Yastrib saat itu di Lembah Aqabah itu. Dan ketika Nabi menerima itu, disitulah Nabi mulai menggunakan bagaimana dia mengajarkan, bagaimana dia, kalau bahasa kita ilmiahnya, mempengaruhi begitu ya, mengingatkan, menyadarkan kepada orang-orang Yastrib bahwa ini Islam gitu, sehingga mereka terima. Lalu Nabi akan diundang, diajak untuk hijrah ke Yastrib saat itu juga. Sebab di mana-mana Nabi nggak diterima. Pergi beliau ke apa namanya? Beliau berangkat dia ke daerah Taif, beliau nggak diterima. Maka beliau diterima di mana? Beliau mencari masyarakat mana yang menerima, itulah datang ke Yastrib dia namanya. Maka Bapak Ibu semua, sesungguhnya kalau misalnya kita mau berjalan di muka bumi, kalau saya bilang apa ya, kita mau tenang gitu ya, kita mau enak kita bermasyarakat, enak kita bersosialisasi, ya gunakan hal-hal itu tadi gitu, yang diajar-ajarkan oleh Nabi itu tadi. Nah, yang ketiga itu transendensi gitu. Kalau transendensi ini saya lebih menyebutnya dengan tu'minuna billah. Bapak Ibu, transendensi ini penting gitu ya. Salah satu yang membuat manusia itu banyak amalnya itu transendensi. Kenapa saya bilang begitu? Ini sederhananya begini, Pak. Bapak, Ibu, minum ini adalah aktivitas yang biasa bagi manusia. Minum itu biasa sekali gitu. Kalau orang haus, ya minum gitu kan. Biasalah, tak ada masalah. Makan, ya karena kita lapar kita makan, itu hal yang biasa. Tapi transendensi, tu'minuna billah, membuat aktivitas kita itu terkait menjadi sebuah amal. Ya kan? Ada amal mahdoh, ada ghairu mahdoh. Ada amal yang sudah Allah tetapkan dia bentuknya, disebutkan dalam Al-Quran, ada waktunya, ada ketetapannya. Salat, zakat, puasa, ya kan? Tapi ada amal yang tidak Allah tetapkan itunya, tapi bisa dilakukan oleh manusia untuk menambah pahala. Ketika minum, bagaimana bisa berubah menjadi amal? Transendensi, ucapkan bismillah. Ya kan? Minum ditujukan hanya untuk ibadah. Misalnya, ya Allah, aku haus sekali, aku mau sholat. Kalau misalnya aku tak minum, kira-kira ini serak-serak suara ini, begitu bilang amin ini agak bau nanti di sebelah kan segitu. Transendensinya begitu. Keluar dari rumah, berjalan menuju ke kantor, hal biasa. Tapi bagaimana merubah itu menjadi sebuah ibadah? Transendensi. Ucapkan sama Allah, niatkan dalam hati, ya Allah, aku lakukan kegiatan ini hanya untukmu. Maka berubah dia menjadi sebuah amal. Maka Bapak Ibu semua, transendensi tu'minuna billah itu penting. Maka kata Nabi di dalam hadisnya yang diriwayatkan muttafaqun alaih, innama a'malu binniyat wa innama likulli ri'im ma nawa. Jadi semuanya tergantung pada niatnya begitu. Kalau niat seseorang itu ditujukan kepada Allah, maka akan terlekat sebuah amal di situ, perbuatan yang baik. Maka ketika sudah melekat itu, jika dilakukan dengan baik, dilakukan dengan benar, tidak ada rasa ria di dalam hatinya, dapatlah pahalanya. Maka sebenarnya sederhana sekali mengubah kehidupan sehari-hari itu menjadi sebuah amal. Ibu bapak kita semua bisa lakukan hanya dengan bisa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ketika minum. Semua amal. Kenapa? Karena memang kita tujukan, kita nakmai, kita maknawi itu, kita maknai bahwa minum ini ya Allah, ini rezeki darimu yang telah engkau beri padaku. Terima kasih. Alhamdulillah ya Allah. Mengucapkan bismillah itu selesai bacakan alhamdulillahirabbil alamin. Sederhana sekali sesungguhnya, tapi kita sering lalai dengan itu. Maka saya bilang transendensi adalah hal yang bisa menambah amal manusia dengan mudah, tak mesti mulu-mulu. Maka Bapak Ibu semua, komunikasi profetik luar biasa gitu ya. Karena belakangan ini saya lihat memang banyak digunakan bahwa karena memang masa-masanya mau pemilihan umum memang selalu begitu.
banyak digunakan. Tapi saya ingin menyadarkan kepada kita semua bahwa penggunaan profetik atau gaya-gaya yang dilakukan oleh calon-calon pemimpin kita itu, jangan sampai tertipu dengan itu. Maka lihat mendalam, lihat bagaimana polanya, lihat apakah dia betul-betul orang yang amanah gitu. Maka ibu bapak semua, hadirin jamaah, kita bisa menggunakannya, bisa juga digunakan untuk menilainya gitu. Tapi sahabat begini, sahabat saya adalah orang yang sedang mengambil studi di Belanda, Islamic Societies di Belanda. Lalu saya bilang sama dia begini, kenapa harus mengambil kajian keislaman ke Belanda? Saya bilang, atau apa jauh kali ke Belanda sana ngambil keislaman, sedangkan pusat peradaban Islam, pusat keislaman itu tidak di sana. Adanya di Saudi, saya bilang, di Madinah, atau setidaknya di Indonesia juga sudah cukup untuk kita mengkaji Islam. Lalu dia bilang begini, saya ingin mempelajari kebersihan di tengah lumpur, katanya. Mempelajari kebersihan di tengah lumpur, bagaimana? Jangan kita anggap, Bapak Ibu, saya ketika dia katakan seperti itu, saya berpikir begini ya. Bagaimana mempelajari kebersihan di tengah lumpur? Apakah baju yang kau pakai ini sekarang bersih? Kalau dia katakan begitu. Lalu dia bilang, coba pelajari kuman itu. Coba lihat di dalam baju yang kau anggap bersih, ada tidak kumannya? Lalu bagaimana cara membersihkannya? Kalau engkau tak tahu kuman apa yang ada di dalamnya, engkau pakaikan di situ pencuci sabun, pakaikan parfum, pakaikan sanitizer dan lain sebagainya. Kira-kira kumannya hilang tidak? Kalau tidak engkau pelajari bagaimana kumannya. Maka saya bilang luar biasa gitu ya. Itu adalah hal yang ibrahnya luar biasa. Mengaitkan transendensinya itu loh. Melihat dari kotor, berada di kotoran untuk melihat yang bersih begitu. Sama dengan kita begini, tapi memang Bapak Ibu semua, Islam itu mengajarkan kepada kita, ketika kita mau melakukan sesuatu itu sempurna ya. Sempurna kan? Ketika minum Bapak Ibu bacakan bismillah, selesainya baca alhamdulillah gitu. Sempurnakanlah. Jangan tanggung-tanggung. Kan begitu dia. Maka kata orang Melayu begini dia, kalau mandi itu basah gitu. Itu istilah orang Melayu, udah mandi basah, jangan mandi tak basah. Ada orang katanya dia berenang, tapi begitu nyemplung dia di kolam, kepalanya masih kering. Kan tak berenang namanya itu. Tapi kalau bilang begini dia, kalau kita sedang berada di Mekah, kebetulan rezeki nginap kita di hotel yang lantainya tinggi sekali. Kebetulan azan maghrib di Mekah kan memang agak cepat ya pelaksanaannya itu. Kalau kita turun dari kamar ke bawah, itu udah sholat, tak sempat. Maka dia bilang begini, sudahlah ngapailah kita turun lagi, katanya. Itunya Ka'bah tuh, udah kita tinggal menggeserkan sedikit badan tuh, luruslah kita ke Ka'bah tuh, kan begitu. Tapi kalau orang yang berpikiran imannya paripurna, dia kan katakan begini, untuk apa kita datang ke Mekah ini? Karena memang niat kita adalah untuk lebih dekat ibadah sama Allah. Itunya Ka'bah. Kenapa kita nggak sholat di situ aja? Kejarlah. Awak di Indonesia kepingin sholat di depan Ka'bah. Udah sampai di Mekah, sholatnya di hotel. Kan begitu. Maka kalau Islam mengajarkan, sempurnakan dia gitu. Kalau memang sedang ibadah, ibadahkan dia. Itu iman yang paripurna itu begitu. Kita tak akan lagi bertanya sama Allah. Itu salah satu contoh iman orang yang sudah paripurna. Dia nggak bertanya lagi sama Allah, ya Allah, aku telah banyak berbuat amal yang Engkau perintahkan. Kira-kira balasan apa yang Engkau beri padaku? Dia tak akan bertanya itu lagi, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia sudah meyakini Allah tak akan mungkin ingkar janji. Sama macam kita kerja. Kalau sudah puluhan tahun kita dengan bos kita, kira-kira perlu nggak kita laporkan lagi aku lakukan ini? Enggak. Akan terus dapat gaji kita tiap bulan, akan terus dapat terima bonus. Kenapa? Karena memang tujuannya tercapai. Nah kan mungkin kita tanya-tanya lagi, bos aku udah buat ini, kira-kira kau kasih bonus apa? Enggak perlu lagi, karena kita sudah yakin sama dia. Begitu juga dengan Allah. Bos lagi bertanya sama Allah, ya Allah, apa yang Engkau beri lagi sama aku? Alhamdulillah. Apa yang Engkau beri padaku setelah amal yang kulakukan? Enggak perlu lagi. Kenapa? Karena Allah kita sudah yakini bahwa Allah akan tepati janjinya. Apa yang mau Allah kasih sama kita, Allah sudah persiapkan itu. Iman yang sempurna itu akan begitu. Kalau kita masih khawatir dengan amal yang kita lakukan, tanamkan ini Bapak Ibu semua, bahwa amal soleh yang kita lakukan itu adalah rezeki yang Allah beri. Bukan apa yang setelahnya kita dapat, tapi perbuatan amal solehnya
Itu rezeki kita. Semua orang bisa lakukan, bisa. Jadi imam masjid bisa, bisa. Tapi kalau kita jadi imam masjid, terus kita katakan begini dalam hati, tengok kan, tidak ada orang yang bisa jadi imam di masjid ini selain aku, katanya. Ya udah, punyalah. Tak bisa. Dia lakukan amal soleh, amal soleh. Tapi di dalam hatinya timbul rasa sombong itu tadi, sum'ah itu tadi. Tak bisa, kehilangan amalnya. Maka transendensi, selalu lekatkan Allah, selalu lekatkan bagaimana Allah menciptakan kita untuk terus mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah amanah dari Allah. Itu Bapak Ibu. Maka profetik itu, Nabi itu mengajarkan begitu. Dia punya kekuasaan yang luar biasa. Kalau dibagi menjadi 4, Ibu Bapak, potensi manusia itu dalam Quran disebutkan 4. Pertama ada kecerdasan, ada kekayaan, ada kepemimpinan, ada kekuatan. 4 itu potensi yang dimiliki manusia ketika lahir. Sifat takwa. Nah, keempat-empatnya ini dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika Rasul wafat, apakah penerus Nabi, kita kerucutkan saja kepada Khulafaur Rasyidin misalnya, apakah sahabat-sahabat Nabi itu memiliki keempat-empatnya yang cenderung? Kita cek masing-masing. Misalnya Abu Bakar, cenderung kemana Abu Bakar? Abu Bakar akan cenderung kepada kepemimpinannya yang luar biasa. Tidak ada perbedaan pendapat di antara yang lain tentang kepemimpinan Abu Bakar. Bagaimana orang takjimnya kepada dia. Abu Bakar hebat. Lalu masuk kepada Umar misalnya. Bagaimana Umar dikenal dengan apa? Dengan kekuatannya. Karena memang Umar sebelum jadi khalifah, dia adalah seorang pegulat di situ. Orang banyak takut sama Umar itu. Hebat. Dia kenal dengan kekuatannya. Dengan kekuatannya itu dia bisa disegani, dan dengan kekuatannya dia bisa menyelamatkan agama Allah. Begitu juga dengan Abu Bakar tadi. Dengan kepemimpinannya dia bisa satukan umat-umat yang dahulu kembali murtad setelah Nabi itu wafat. Masuk ke Utsman misalnya. Utsman cenderung kemana? Utsman akan cenderung kepada hartanya. Utsman luar biasa. Sampai sekarang kita masih bisa merasakan apa yang dimiliki Utsman zaman dulu kan. Wakafnya itu masih ada sampai sekarang. Ketika kita datang ke Mekah, sampai sekarang kita masih ada temukan aset-aset Utsman, walaupun orangnya sudah meninggal 15 abad yang lalu, tapi hartanya, rekeningnya masih ada sampai sekarang dibuka di Saudi. Luar biasa itu amalnya. Dari harta itulah betul-betul orang yang memanfaatkan apa yang Allah berikan kepadanya dan meletakkan transendensi tadi itu, karena dia anggap bahwa harta yang kumiliki ini adalah titipan Allah dan semuanya akan kembali pada Allah. Ketika itu kita tanamkan, insya Allah dia akan terus bermanfaat sampai akhir zaman. Ali misalnya, Ali terkenal dengan apa? Lihat kepintaran Ali. Bagaimana luar biasanya seorang anak muda yang bisa menangkap ajaran-ajaran yang diberikan Nabi, walaupun umurnya dengan semuda itu. Keempat cenderungan dimiliki manusia ini dibawa sejak dia lahir, Bapak Ibu semua. Itulah sifat takwa namanya. Makanya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sifatnya melekat. Ketika kita berumur 4 bulan di dalam kandungan, Allah sudah tiupkan ruh kepada manusia. Dan ketika itu juga dibawalah sifat-sifat takwa itu. Maka sifat takwa itu tadi terdiri dari 4 itu, dimiliki oleh kecenderungan manusia. Nah, fujur itu letaknya di mana? Maka fujur itu dipengaruhi oleh fisiknya. Ketika dia lahir, bagaimana orang tuanya mendidiknya, bagaimana orang tuanya mengajarinya, memberinya nafkah, apakah dari uang halal atau dari uang haram, semuanya akan mempengaruhi. Maka berubah dia menjadi fujur. Dari takwa fujur. Maka ibu bapak semua itu semua mempengaruhi. Bagaimana jalan kita hidup tergantung dari kita meletakkan transendensi di dalam kehidupan. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkannya dengan baik. Kenapa? Karena memang tidaklah sulit. Kita hanya perlu membiasakan saja. Perlu membiasakannya aja. Membiasakan dengan bismillah. Akhirnya dengan alhamdulillah. Itu membiasakan saja. Membiasakan mendoakan orang. Membiasakan menghilangkan sifat-sifat zanni. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zanni inna ba'da zanni is. Zanni itu prasangka. Hilangkan sedikit-sedikit prasangka itu sama orang lain. Ketika misalnya dia, kenapa dia lakukan itu, kita mulai berpikir yang aneh-aneh tentang dia. Tak perlu, tanya aja, datang kepada dia secara pribadi, tanyakan secara langsung apa maksudnya. Jangan sampai berkembang fitnah-fitnah yang akhirnya membuat kita terjerumus kepada tadi, kepada nerakanya gitu, kepada jalan yang melenceng begitu. Maka dengan itu semua insya Allah
kehidupan kita ini bermakna. Maknawi dia. Profetik tadi itu mengajarkan hidup kita ini maknawinya luar biasa. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk masyarakat banyak. Dengan cara apa? Dengan memaslahatkan seluruhnya. Maka pemimpin itu bukan berarti orang yang pegang jabatan, Bapak Ibu semua. Pemimpin itu setiap diri kita adalah memimpin diri kita sendiri kan gitu. Apalagi kita kepala keluarga, kita pimpinan keluarga, tapi pemimpin itu adalah orang yang dilekatkan kepadanya satu kewajiban, tanggung jawab, apalagi kemaslahatan orang banyak yang bisa dia selesaikan walaupun dia tak punya tanggung jawab atau tak punya jabatan gitu. Kita semua dilekatkan tugas-tugas itu pada Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa kita tunaikan, bisa kita terapkan, insya Allah kedepannya hidup ini jauh lebih bermakna. Kalau ibu bapak biasakan itu, hidup kita ini lebih enak gitu, lebih ringan begitu, lebih apa ya, kalau bahasa orang-orang Jawa itu lebih suwun gitu. Suwun itu begini ya, bukan sukun ya, suwun itu bukan terima kasih Pak, bukan. Sun itu kalau orang Jawa bilang begini, kalau Bapak tahu istilah orang yang bersuluk, suluk tahu ya? Di Sumatera kenal itu ya dengan suluk ya, istilah bersuluk. Kalau kita di tarekat. Nah, orang Jawa bilangnya suun. Jadi suun itu adalah satu keadaan di mana manusia menerima dan sedang memikirkan apa yang Allah berikan untuknya, lalu dia terima dan mencukupkan itu semua untuk kehidupannya. Suun itu. Memang diartikan terima kasih ya, terima kasihnya itu ya begitu. Makanya orang itu dengan istilahnya sun. Mudah-mudahan dia lebih tenang hidup kita, lebih tertata, lebih rapi. Allah pun memberi jalan setiap masalah-masalah yang kita lakukan. Dengan apa? Dengan transendensi tadi, dengan profetik tadi. Insyaallah yang telah dicontohkan Nabi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah itu bisa kita terapkan dan kita maksimalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Barakallah Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Ya, persilakan kepada Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis Nabi pernah dikatakan, "Jika orang itu memperbaiki terusnya." Jadi ada tahapan-tahapan. Tidak ada pembahasan, tidak ada pembahasan. Dalam hal bahwa ini berkaitan dengan tentunya dengan mahimukah juga barang. Sementara ini perkara yang rumit dan memang selalu kita hadapi. Kita juga melihat bahwa dalam dakwahnya tidak semua kita katakan antara sukses dan tidak sukses. Bahkan di pihak Nabi sendiri pun ada beberapa tempat yang dia itu berdakwah itu tidak sukses. Tapi ini semua kan bukan masalah sukses tidak sukses. Nabi ini ada berikan contoh seperti itu. Kenapa dia bisa sukses? Kenapa dia bisa tidak sukses di situ? Nah, ini dia kalau sukses tadi harusnya bermasa ya. Jadi mungkin apa yang menyebabkan Nabi itu tidak sukses? Sehingga ini bisa menjadi iktibar kita dalam hal, karena ini kan hal yang rutin amal-amal yang baik. Mungkin apa lesson daripada Nabi agar dalam hal kita melakukan nahi munkar atau ma'ruf ini memang supaya berhasil sesuai dengan yang kita harapkan. Itu yang pertama kali. Yang kedua, kita juga membaca sejarah bahwa pernah Nabi itu kan diundang sama pembesar-pembesar Yahudi, diundang dalam satu jamuan dan Nabi itu tak makan. Kalau sahabat waktu itu sudah kepikiran makan, Nabi tak makan karena Nabi dapat informasi bahwa makanan yang diberikan itu ternyata sudah diatur sama orang Yahudi.
Kalau kita lihat memang Nabi di sini sosoknya ini kan seperti yang saya katakan tadi, apa namanya itu, dia itu tidak suka berbahasa Tapi tetap gitu kan. Cuma karena dia tidak ready gitu kan, karena itu bahasa jadi malaikat Jibril sehingga ini bisa terdeteksi. Sekarang kita memang kan tak seperti itu. Kita apakah sikap skeptisme ini baik atau tidak seperti itu? Betul ya. Artinya tidak mudah percaya. Gitu ya. Ini baik atau untuk kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang pertama tadi tentang bagaimana transendennya Nabi ketika dia berdakwah tapi tertolak gitu Pak ya. Saya menarik ketika Bapak katakan itu, pikiran saya kembali ke cerita Nabi dahulu. Ketika Nabi ditolak misalnya di dakwah ketika berada di Taif gitu ya. Ketika Nabi berada di Taif, Nabi ditolak oleh orang-orang Taif, Nabi dilempari batu sehingga pelipisnya berdarah. Sampai pada saat itu anak angkatnya mengatakan bahwa minta pada Allah supaya mereka ini masyarakat Taif ini dibalas oleh Allah. Sampai malaikat juga katakan minta pada Allah, aku akan angkat bukit Taif, aku timpakan kepada masyarakat Taif, kan begitu. Tapi Nabi katakan bahwa tidak, tapi dia berdoa pada Allah, mudah-mudahan orang-orang Taif ini nantinya akan jadi orang-orang yang berguna ke depannya, kan begitu. Jadi Pak, kalau kita bicara transendennya, kenapa Nabi diberikan Allah kan memberi kesempatan kepada Nabi dalam setiap dakwahnya itu semuanya berhasil. Pasti ada yang gagal kan gitu kan. Sampai banyak itu Pak, beberapa kali Nabi dakwah itu gagal, yang enggak diterima oleh masyarakat. Kan sampai berapa tahun Nabi dakwah di Makkah awalnya sebelum dia hijrah itu gagal gitu. Kalau kita tangkap secara transendennya, Allah itu ingin menguatkan Muhammad gitu, maksudnya menguatkan Nabi gitu, bahwa tugas yang engkau emban ini bukan tugas yang mudah, kan begitu. Tugas ini bukan tugas mudah. Tugas ini adalah tugas yang berat. Tapi memang kalau kita nilai bagaimana Allah bilang, Nabi itu kan orang yang diberikan Allah tugas. Kalaulah misalnya ini ya, Nabi itu tidak bisa menjadi suri tauladan, dia akan katakan begini Pak, capek kali lah aku dengan tugas yang Allah berikan ini, kayaknya bisa nggak encok dulu jadi Nabi nih, misalnya begitu Pak. Istilah kita kan begini, kayaknya break dulu lah bentar kita jadi manajer. Kenapa? Karena anggota belum banyak yang oke sama saya, kan gitu Pak. Tapi Nabi kan nggak begitu dia. Nabi akan jalani terus apa yang Allah berikan itu, karena memang dibuktikan. Itulah pembuktian bahwa ayat Allah itu nggak salah Pak. Kalaulah Nabi tidak ada dakwahnya semuanya terterima, berarti ayat itu bisa batal. Ayat apa yang batal? Ayat yang batal itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Berarti manusia tidak akan mendapatkan pelajaran dari Nabi bagaimana menerima satu hal yang menurutnya baik tapi tidak baik, tapi yang menurutnya baik ternyata nggak baik, ya kan Pak? Membatalkan ayat itu sendiri. Maka bagaimana Allah membuktikan kepada manusia dengan firman-firman dalam Al-Quran adalah membiarkan Nabi, atau bahasanya agak kasar begitu ya, membuat Nabi merasakan bahwa dakwah itu nggak semuanya terterima, supaya masyarakat bisa melihat pribadinya bagaimana ketika dakwah itu tertolak. Kalau Nabi marah-marah di Taif ketika dia dilempari batu, mungkin sampai sekarang Islam ini akan dikenal sebagai orang-orang yang pendendam begitu, orang-orang yang suka membalaskan itu. Enggak. Nabi mengajarkan bahwa Islam itu agama yang salam, agama yang damai. Itu tadi saya katakan, lebih cenderung kepada Allah akan membuktikan kepada manusia bahwa firman-Nya itu benar. Salah satunya adalah mencontohkan satu manusia tauladan namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua tadi ingatkan saya Pak, saya banyak skeptis. Ya. Apakah sikap skeptis itu baik atau tidak sebenarnya kepada manusia? Kalau saya merujuk kepada ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minaz-zanni. Sebenarnya Allah gunakan kalimat kasir di situ Pak, sebelum zanni itu. Kalau Allah gunakan kalimat kasir, kalau kita baca ke kaidahnya, itu menunjukkan satu keadaannya bahwa zanni itu ada yang kasir, ada yang tidak, kan gitu kan.
Maka kalau ada dikelengkapkan di situ kalimat kasir, menunjukkan bahwa zonninya itu jangan sampai yang berlebih-lebihan. Prasangka boleh? Ya boleh, silakan Pak. Kenapa? Karena ada orang masuk ke rumah kita Pak, nggak tahu kita siapa. Kalau kita tak berprasangka padanya, maka hilang barang-barang kita di dalam itu Pak. Maka tapi jangan kasir ya. Artinya kasir itu begini Pak. Kita prasangka padanya, jangan kita tanya sama dia. Siapa engkau? Kenapa datang kemari? Kenapa masuk-masuk aja? Kan begitu. Itu prasangka kita ya sama dia. Kita tanya. Tapi kasirnya itu adalah tidak kita tanya, kita tiup-tiup, langsung kita hajar, selesai di situ dia. Itu kan berlebih-lebihan. Walaupun misalnya ternyata dia ini adalah orang yang bukan orang jahat, malah kan dia mau membantu kita misalnya begitu ya. Itu mungkin Bapak lebih paham lah dengan hal seperti itu. Tapi memang ayat itu dilekatkan kalimat kasir di sebelumnya untuk menunjukkan bahwa manusia itu jangan suka berlebih-lebihannya, karena biasanya kalau sudah manusia berprasangka dengan berlebih-lebihan itu akan melenceng di ajarannya. Maka skeptis itu kalau saya katakan begini ya. Ya silahkan kalau orang mau berprasangka, tapi jangan berlebih-lebihan lah Pak. Gitu. Ya setiap harus ada prasangka lah. Nabi itu kan juga berprasangka begitu ya. Tapi Nabi kebanyakan dia husnuzon ya Pak ya. Dia berprasangkanya prasangka baik dia Pak. Dia husnuzon. Kenapa? Karena setiap prasangka baik yang dilakukan Nabi, insya Allah lahirnya akan kebaikan begitu. Walaupun kalau Bapak kasih contoh tadi, dia diundang oleh orang-orang Yahudi, disediakan makanan, lalu Nabi mendengar bahwa makanan itu ada racunnya, lalu dia nggak makan gitu kan. Kalau ditanya sama saya kalau contohnya begitu, apakah yang dilakukan Nabi walaupun sahabat-sahabat dah kepengen kali makan, kalau sekarang itu kayak makan kambing guling lah mungkin itu Pak ya. Selera betul gitu itu kan. Tapi kan memang Nabi itu mendapat bisikan-bisikan yang ya kalau saya bilang lagi kembali transenden yang tidak semua manusia bisa mendapatkannya kan begitu kan. Kekhususan, keistimewaan Nabi seorang yang dicintai Allah itu. Kalau Ibu Bapak bilang tadi punya backing di belakang gitu kan, ada malaikat yang menjaga dia. Kalau kita kan nggak ada gitu ya. Tapi memang Pak, kita itu dituntut karena Nabi punya backingan di belakang, kita itu dituntut supaya kita lebih lebih mawas, lebih ya. Bolehlah kita berzonni, tapi zonninya jangan yang kasir begitu ya. Zonninya itu zonni yang kira-kira sampai kita tabayyun tentang beritanya. Zonni yang kira-kira kita harus cari tahu sebenarnya ini benar atau salah, apakah yang kita lakukan ini insyaallah dengan begitu hidupnya lebih tenang. Karena kita nggak punya backingan malaikat gitu ya Pak ya. Kalau kita punya mungkin dia udah kasih tahu kita sebelum kita prasangka gitu ya. Insyaallah ya kalau kita berhusnuzan sama Allah, mudah-mudahan Allah bantu dan jalannya lebih lurus gitu Pak. Insyaallah begitu ya. Insyaallah bisa menjawab. Kalau ada mau ditanyakan lagi atau tidak, kita tutup dengan doa. Ya, silakan kepada Ibu bertanya satu pertanyaan dari masyarakat. Mungkin sekarang kan kalau kita menawarkan sesuatu, ya dari sisi kalau kami itu mengajarkan kita dari sisi mana itu kita menawarkan sesuatu. Apakah kita langsung menawarkan kemanfaatannya atau menunjukkan keburukannya perkara itu tadi. Mana dulu yang biasanya disebutkan? Apakah kami menunjukkan perkara ini buruknya begini atau menunjukkan satu yang manfaatnya itu baru menunjukkan keburukan. Ya. Terima kasih Pak. Pertanyaan Bapak ini saya nggak bohong. Saya sama Prof Syukri, kan harusnya yang di sini Prof Syukri kan Pak. Kami itu sekarang Pak dalam tahap finishing. Ini saya mau ngirim siang ini naskah kami itu judulnya begini Pak. Filsafat Komunikasi Bisnis Islam. Salah satu yang dibahas dalam buku itu yang Bapak tanya ini. Gitu. Sebenarnya yang Bapak tanya salah satu dalam buku itu. Jadi ini sekarang saya akan kirim naskah ini ke percetakan, akan dicetak. Nah, itu dalam tahap ini itu. Jadi tadi memang Prof Syukri sebelum saya kemari dia bilang begitu. Mau yang mana ini Pak? Saya bilang buku saya yang pertama dari Prophetic. Nah Bapak bertanya ke buku saya yang kedua sama Prof Syukri sekarang tentang kemanfaatan, apakah kemanfaatannya atau keburukannya ya. Itu bisnis Nabi itu luar biasa begitu Pak. Nabi itu ketika berdagang, bagaimana model Prophetic yang dia lakukan? Sehingga masyarakat itu walaupun barang yang dijual Nabi, tapi itu luar biasanya ya keberkahannya ya Pak ya. Nabi menjual barang, dia memperlihatkan kepada orang-orang. Kalau Bapak tanya tadi mana duluan, apakah kebermanfaatannya atau kekurangannya kan begitu kan.
Nabi akan melihatkan dulu kepada orang-orang untuk mencapai ridhonya, maksudnya ridhonya supaya Bapak ridho beli sama saya. Pertama yang ditunjukkan Nabi adalah menunjukkan bahwa barang ini punya kekurangan. Kurangnya ini. Kurangnya apa misalnya? Barang baju ini adalah baju reject misalnya. Itu contoh lah ya Pak ya. Baju reject. Kenapa? Karena kancingnya yang satu warnanya biru, yang satu warnanya kuning misalnya. Itu entah. Ditunjukkan sama Nabi. Lalu dengan barang reject ini saya jual dengan modal saya begini. Berapa mau Bapak beli silahkan, tapi saya, kira-kira dengan modal yang saya itu berapa keuntungan yang diberilah dengan itu. Itu model profetiknya Nabi. Kenapa? Kalau kita nunjukkan kebermanfaatannya, Nabi akan begini, berdagang itu ketika orang membeli, biasanya orang sudah tahu kebermanfaatannya, manfaatnya untuk apa. Kalau ini konteksnya dagang ya Pak ya. Konteksnya dagang. Orang sudah tahu manfaat barang ini apa. Ketika orang sudah tahu, orang yang tidak orang ketahui adalah apa kekurangan dari barang ini, kan begitu kan? Maka Nabi akan menunjukkan kepada orang yang pertama kali adalah apa kekurangannya. Kalau konteksnya dagang, kan begitu. Nah, kalau konteksnya yang lain, apa misalnya konteksnya? Beriman sama Allah misalnya. Itu konteksnya ya. Masuk agama Islam misalnya. Konteksnya begitu. Apa yang ditunjukkan Nabi pertama kali? Apakah kebermanfaatan? Apakah keburukan? Kekurangan. Maka Nabi akan menunjukkan kebermanfaatan. Kenapa begitu Pak? Pertama kali ketika Nabi berdakwah sembunyi-sembunyi Pak, Nabi berdakwah sembunyi-sembunyi, Nabi akan menunjukkan kepada masyarakat bahwa Islam itu adalah agama yang betul-betul memaslahatkan semua. Tidak ada perbedaan jenjang kita antara laki-laki dengan perempuan, karena waktu itu masa jahiliyah di Arab perempuan itu kan dimarginalkan. Tapi Islam tidak begitu. Nah, Nabi menunjukkan kepada masyarakat luas, kalau dalam sisi konteksnya misalnya dia sifat atau keagamaan begitu, Nabi akan menunjukkan kebermanfaatannya duluan Pak. Jadi kalau Bapak tanya itu, dia akan beda konteks jawabannya kalau mau kemana dia begitu. Kalau saya sedang menulis sama Prof. Syukri, filsafat komunikasi bisnis Islam. Insya Allah nanti kalau udah cetak, saya sedang kemari, saya bawa nanti Pak. Insya Allah. Gitu. Tapi kalau dalam konteks agama, Nabi akan menunjukkan kebermanfaatannya. Kenapa? Karena akal manusia empirik Pak. Kita kan empirik ya. Kita kan percaya dengan apa yang kita lihat ya. Karpet ini merah, ini gipsum kita ini warnanya putih kan gitu ya. Empirik ya, kita bisa lihat. Maka ketika kita membeli sesuatu, kita akan udah tahu nih, ini AC ini manfaatnya untuk mendinginkan ruangan. Sekarang pertanyaannya adalah AC merek ini kurangnya apa? Apakah listriknya boros? Apakah dia harus dicuci lebih lama lebih banyak daripada AC biasa kan gitu kan? Itu yang perlu kita dapatkan informasinya dari pedagang. Tapi kalau kita bertanya tentang semua agama, orang-orang orientalis akan berpikir begini. Islam itu kan sama dengan yang lain ya. Mana ada bedanya? Kan begitu kan? Apa yang membuat Islam itu lebih digandrungi rupanya daripada agama yang lain? Maka Nabi akan menunjukkan bahwa Islam itu agama yang memaslahatkan semuanya. Tidak ada perbedaan di antara kita. Di Islam diajarkan bahwa seluruh manusia itu sama di sisi Allah. Yang membedakan adalah takwanya sama Allah. Maka dari itu jawabannya akan kembali lagi bagaimana orang bertakwa kepada Allah tergantung dari effortnya masing-masing. Kan gitu kan Pak? Kalau dia bagus, maka baguslah dia. Kalau dia biasa-biasa saja, ya biasa-biasa sajalah dia. Yang ditunjukkan dia kebermanfaatannya kalau dari sisi keagamaan atau sifat begitu. Begitu ya Pak ya, insyaallah. Saya jawab. Ustaz. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al huzna idza syi'ta sahla. Sahil lana ya Allah, sahil lana umurana fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma suril ikhwanal muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma suril ikhwanal muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma suril ikhwanal muslimina wal mujahidina fi Palestin. Rabbana wa taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.